Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang larutan penyangga. Di dalam tubuh pada sistem transportasi, khususnya darah, itu berperan dalam mengangkut oksigen, karbon dioksida, dan sari makanan ke seluruh tubuh. Darah itu mempunyai pH 7,4. Dan pH ini harus dipertahankan pada 7,4 tersebut. Apakah yang menyebabkan pH darah itu cenderung stabil pada 7,4? Nah, ini yang erat kaitannya kita akan pelajari hari ini. Selanjutnya, sistem pencernaan juga tergantung pada pH tertentu. Karena enzim yang bekerja dalam tubuh itu juga pada pH tertentu pula. Kedua sistem yang kita jelaskan di atas itu erat kaitannya dengan apa yang disebut dengan larutan penyangga. Apa itu larutan penyangga? Yaitu larutan yang mampu untuk mempertahankan nilai pH tertentu. Biasanya dengan penambahan sedikit asam ataupun sedikit basa. Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini yang berkaitan dengan larutan penyangga atau yang disebut juga dengan larutan buffer. Apa itu larutan penyangga? Larutan penyangga itu berfungsi untuk mempertahankan nilai pH. Jika ditambahkan sedikit asam ataupun sedikit basa, maka nilai pH tidak mengalami perubahan yang besar. Ada dua jenis larutan penyangga. Yang pertama adalah penyangga asam, di mana pada penyangga asam dia akan mampu untuk mempertahankan pH, tentu adalah pada pH asam, yaitu kecil dari 7. Sedangkan yang kedua adalah penyangga basa, di mana larutan penyangga basa mampu untuk mempertahankan pH yang lebih besar dari 7. Pertama adalah larutan penyangga asam. Larutan penyangga asam itu mengandung asam lemah dan basa konjugasinya. Bagaimana membuat larutan penyangga asam? Ada dua cara. Yang pertama, yaitu mencampurkan asam lemah dengan garamnya. Asam lemah dengan garamnya. Di mana garamnya itu nanti akan menghasilkan ion amin yang merupakan basa konjugasinya. Kita lihat aja dengan contoh. CH3COOH. Ini adalah merupakan asam lemah. Ya. Nah, ini nanti ditambah dengan larutan CH3COONA. Nah, ini merupakan garamnya, di mana garamnya nanti akan menghasilkan ion aminnya. Jadi kalau kita lihat di sini, tentu asam lemah yang dimaksud tentu adalah CH3COOH, sedangkan basa konjugasinya di sini adalah, karena ini adalah merupakan garam, ya berarti nanti dia akan turun menjadi CH3COO-. Nah, campuran inilah yang bertindak sebagai larutan penyangga. Contoh yang lain, larutan karbonat dengan natrium karbonat. H2CO3 dengan larutan natrium karbonat. Di sini tentu ini adalah merupakan asam lemahnya dan ini adalah merupakan basa konjugasinya. Dalam hal ini adalah HCO3-. Cara kedua adalah
dengan mencampurkan asam lemah berlebih dengan suatu basa kuat. Kita lihat contoh. Sebuah larutan penyangga yang terbentuk dari 100 ml asam asetat 0,1 molar dan 50 ml NaOH 0,1 molar. Berarti ini kita reaksikan terlebih dahulu. CH3COOH tambah dengan NaOH, hasilnya adalah CH3COONa tambah dengan H2O. Di sini kita bisa melihat jumlah mol dari CH3COOH-nya dihitung dulu. Tentu adalah sini 100 ml berarti 100 dikali dengan 0,1 molar. Kita hitung di sini, berarti di sini adalah 10 milimol. Sedangkan mol NaOH tentunya adalah volumenya adalah 50, konsentrasinya 0,1. Ini adalah 5 milimol. Dengan demikian, CH3COOH-nya adalah 10 milimol, sedangkan NaOH-nya adalah 5 milimol. Dan kalau kita lihat di sini, berarti karena di sini koefisiennya sama-sama 1, maka NaOH sebagai reaksi pembatasnya. Dengan demikian, ini adalah awal. Dengan demikian, maka awalnya di sini adalah CH3COOH 10 milimol, NaOH adalah 5 milimol. Sedangkan sini belum ada. Ya, di sini adalah yang berubah atau terjadi perubahan. Nah, kalau kita lihat di sini, karena reaksi di sini ada 5 milimol NaOH dan 10 milimol CH3COOH, sementara koefisiennya adalah 1 berbanding 1. Dengan demikian, maka yang habis bereaksi itu adalah NaOH. Maka dengan demikian, sini bis, di sini tentu adalah bereaksi juga 5. Yang terbentuk di sini juga 5. Sehingga dengan demikian, kita lihat di akhirnya nanti 10 kurang 5 milimol. NaOH-nya sudah tidak ada lagi, sedangkan CH3COONa-nya 5 milimol terbentuk. Nah, karena yang kita lihat sekarang di sini, ya, berarti di sini ada berupa CH3COOH itu adalah merupakan asam lemah, sementara CH3COO-nya itu adalah basa konjugasinya. Maka dengan demikian dia membentuk larutan buffer. Dalam hal ini tentu adalah berupa buffer asam atau penyangga asam. Jadi di sini, ya, ini adalah merupakan asam lemahnya CH3COOH, sedangkan di sini adalah basa konjugasinya CH3COO-. Nah, adanya asam lemah di sini, kemudian basa konjugasinya, itulah yang membentuk larutan penyangganya. Yang kedua adalah larutan penyangga basa. Nah, pada larutan penyangga basa, dia mengandung basa lemah dan asam
konjugasinya. Jadi di sini larutannya adalah basa lemah dan asam konjugasinya. Ada dua cara yang digunakan untuk membentuk larutan buffer basa ini. Yang pertama adalah dengan mencampurkan basa lemah dengan garamnya. Sini adalah basa lemah dan garamnya. Apa contohnya? Nah, contohnya adalah larutan NH3 kita campurkan dengan larutan NH4Cl. Sehingga dengan demikian, nanti di sini yang terjadi itu adalah tentu NH3 sebagai basa lemahnya dan NH4+ sebagai asam konjugasinya. Nah, inilah yang membentuk larutan buffer basa atau penyangga basa. Yang kedua adalah mencampurkan basa lemah yang berlebih dengan asam kuat. Contoh, larutan penyangga yang terbentuk dari 50 ml NH3 0,2 molar dan 50 ml HCl 0,1 molar. Nah, kita hitung dulu berapa mol dari NH3. Tentu adalah di sini 50 dikali dengan 0,2 sama dengan 10 milimol. Selanjutnya adalah HCl. Volumenya 50, konsentrasinya 0,1. Sehingga ini kalau kita hitung berarti ini adalah 5 milimol. Baru kemudian kita tulis reaksinya. NH3 tambah HCl NH4Cl. Sekarang kita lihat sini. Tentu di awal NH3-nya adalah 10 masing-masing dalam milimol, HCl-nya adalah 5. Kita perhatikan koefisiennya adalah di sini adalah 1, N-nya juga 1, sehingga di sini yang reaksi pembatasnya adalah HCl. Dengan demikian HCl-nya habis, sementara NH3-nya yang bereaksi adalah juga 5 dan ini yang terbentuk juga 5. Sehingga dengan demikian maka NH3 masih bersisa 5 milimol. HCl-nya sudah habis, sedangkan di sini terbentuk 5 milimol NH4Cl. Dan jelas di sini bahwa kalau kita perhatikan ini adalah NH3-nya, ya. Sementara ini adalah tentu NH4Cl. Tentu di sini NH4 plusnya yang berperan sebagai asam konjugasinya. Jadi di sini gabungan antara NH3 dan NH4 plus. Nah, inilah yang membentuk buffer basa atau penyangga basa.
prinsip kerja larutan penyangga. Di dalam larutan penyangga asam itu terdapat asam lemah dan basa konjugasinya. Kalau kita lihat contohnya CH3 COOH ini sebagai asam lemah dan basa konjugasinya CH3 COO-. Bagaimana prinsip kerja dari larutan penyangga? Seperti yang kita sampaikan sebelumnya bahwa jika ditambahkan sedikit asam atau sedikit basa, maka pH relatif tidak berubah atau perubahannya sedikit. Jika ditambahkan asam kuat, maka asamnya itu akan bereaksi dengan basa. Dalam hal ini, tentunya dia akan bereaksi dengan CH3COO-. Jadi kalau ada asam, maka dia akan bereaksi untuk membentuk CH3COOH. Dengan demikian, apa yang kita bisa lihat di sini bahwa dengan bereaksinya asam tersebut dengan ion asetat, maka dia akan membentuk CH3COOH di sini. Berarti CH3COOH-nya ini akan bertambah. Sementara CH3COO-nya karena dia bereaksi dengan asam, tentu dia akan berkurang. Maka dengan demikian, secara keseluruhan penambahan dari H+ itu tidak akan berpengaruh. Sehingga dengan demikian pH relatif tetap. Sekarang bagaimana kalau yang kita tambahkan itu adalah berupa basa? Kayak yang ditambahkan adalah basa. Tentunya basanya itu sendiri atau amin itu akan bereaksi dengan asamnya CH3COOH. Nah, untuk menghasilkan CH3COO- tambah dengan 2O. Berarti tentunya di sini CH3COO-nya akan bertambah karena adanya reaksi antara OH- dengan asamnya. Sehingga secara keseluruhan maka perubahan dari pH-nya relatif kecil. Jadi kesimpulan kita adalah untuk prinsip kerjanya, kalau ditambahkan asam sini, maka dia akan bereaksi dengan basa konjugasinya. Sementara kalau jika yang kita tambahkan itu adalah berupa basa, maka dia akan bereaksi dengan asamnya. Itulah prinsip kerja dari larutan penyangga. Yang berikutnya adalah prinsip kerja larutan penyangga pada penyangga basa. Seperti yang kita tahu bahwa di dalam penyangga basa itu terdapat basa lemah dan asam konjugasinya. Contoh adalah NH3 dan NH4+. Maka di dalam larutan itu terdapat keseimbangan di mana NH3 tambah H2O ini berada dalam keseimbangan, NH4+ tambah OH-. Bagaimana prinsip kerjanya? Jika ditambahkan asam, maka asam tersebut akan bereaksi dengan komponen basa. Dalam hal ini adalah NH3. Sehingga tentu dihasilkan adalah NH4+. Apa artinya dengan penambahan H+ atau penambahan asam? Berarti nantinya akan semakin banyak NH4+ yang terbentuk. Di sisi yang lain, NH3 itu akan
makin berkurang karena NH3 bereaksi dengan H+. Tetapi pengurangannya tidak terlalu besar. Akibatnya adalah pH-nya juga tidak terlalu banyak berubah. Bagaimana dengan penambahan basa? Penambahan basa atau OH- tentu dia akan bereaksi dengan komponen asam konjugasinya. Dalam hal ini adalah NH4+. Sehingga nanti yang dihasilkan itu tentu adalah NH3 tambah dengan H2O. Apa yang kita lihat dengan penambahan basa? Berarti NH3 akan semakin banyak. Di sini adalah NH3-nya nanti akan makin banyak. Di sisi yang lain, NH4-nya makin berkurang karena dia bereaksi dengan OH-. Tapi secara keseluruhan, maka pH larutan tidak banyak berubah. Nanti kita akan lihatkan dengan contoh. Demikian prinsip kerja dari larutan penyangga. Dalam hal ini adalah larutan penyangga basa. Kalau kita perhatikan kembali, berarti kalau yang kita tambahkan itu adalah berupa asam, maka asam ini akan bereaksi dengan bagian yang basah. Dalam hal ini adalah basa lemah. Sementara kalau yang kita tambahkan itu adalah berupa basa, maka dia akan bereaksi dengan komponen asam konjugasinya. Dengan demikian nanti pH dari larutan penyangga itu tetap tidak berubah. Dengan demikian nanti pH dari larutan itu hanya sedikit terjadi perubahan. pH larutan penyangga. Kita lihat contoh untuk penyangga asam yang terdiri dari larutan CH3COOH dan basa konjugasinya CH3COONA. CH3COOH ini terurai menjadi CH3COO- tambah dengan H+. CH3COOH sebagai asam lemah nanti akan terurai menjadi CH3COO- tambah H+, dan tandanya adalah berada dalam kesetimbangan. Jadi kalau misalnya ini awal, ini yang berubah, ini yang akhir misalnya, berarti katakanlah ini adalah awalnya adalah A. Berarti ini belum ada. Perubahannya misalnya ini adalah E. Sini juga ada E. Ini juga ada E. Sehingga secara keseluruhan maka kita bisa lihat di sini berarti ini adalah A kurang E. Sementara ini adalah E, ini juga adalah E. Itu untuk asam lemahnya. Selanjutnya CH3COONA juga nanti akan terurai seperti ini. Perhatikan di sini bahwa ini adalah berupa garam, maka garam akan terurai secara sempurna sehingga dia akan membentuk CH3COO- tambah dengan Na+. Sama seperti tadi, ini adalah awal, perubahan, akhir. Kalau garam kita tandai dengan G, tentu ini awal tidak ada. Kalau awalnya ini adalah G kemudian dia terurai sebanyak G juga, berarti nanti CH3COO-nya terbentuk juga sebesar G. Na+ juga demikian. Sehingga dengan demikian, maka CH3COONA-nya tidak ada, ini G dan ini juga G. Dari persamaan ini sebenarnya kita bisa menghitung harga Ka-nya. Di mana tentu harga Ka adalah sesuai dengan persamaan yang ini ya. Konsentrasi CH3COO- dikali dengan konsentrasi H+
dibagi dengan konsentrasi CH3COOH. Apa yang kita bisa lihat di sini? Berarti kita membutuhkan konsentrasi CH3CO min, konsentrasi CH3COOH, Ka-nya nanti diketahui sehingga H plus ini bisa kita dapatkan. Berapa konsentrasi CH3COO min di sini? Kita bisa hitung. Berarti sumber dari CH3COO min itu adalah berasal dari asam lemahnya plus berasal dari garamnya. Dengan demikian, CH3COO min itu adalah sama dengan G di sini plus E. Sementara CH3COOH itu berharga, jumlahnya adalah A dikurangi dengan E. Seperti yang kita tahu bahwa X itu adalah hasil dari penguraian dari sebuah asam lemah. Harga X itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan A. Apa artinya? Artinya adalah bahwa pengurangannya itu dianggap sangat kecil sekali, sehingga A dikurangi dengan X itu sama dengan A. Demikian juga dengan konsentrasi atau jumlah mol dari CH3COO min, di mana di sini G ditambah dengan X. Karena nantinya juga X itu akan jauh lebih kecil dibandingkan dengan G, maka G ditambah dengan X, maka ini dianggap sama dengan G. Setelah kita dapatkan konsentrasi CH3COO min yang sebesar G, kemudian CH3COOH yang sebesar A, maka persamaan ini mungkin kita bisa rubah menjadi H plusnya di sini kita bisa lihat. Tentu akan sama dengan Ka dikali dengan konsentrasi CH3COOH dibagi dengan konsentrasi CH3COO min. Baru kita substitusikan, berarti ini adalah Ka. Nah, konsentrasi CH3COOH itu adalah sebesar A, berarti A dibagi dengan volumenya agar didapatkan konsentrasi, ya, dibagi dengan konsentrasi CH3COO min, bagi dengan G dibagi dengan volumenya, sehingga dengan demikian maka kita dapatkan di sini, ya, karena ini sama-sama dibagi dengan volume, ya, bisa kita coret karena dia jadi satu, sehingga hasilnya nanti adalah konsentrasi H plus sama dengan Ka dikali dengan A per G. Demikian cara penurunan rumus untuk larutan penyangga asam. Tentunya kalau untuk menghitung harga pH ingat pH itu adalah min log H plus. Dengan mudah Anda akan dapatkan. Berikutnya adalah pH penyangga basa. Contohnya di sini adalah larutan NH3 sebagai asam lemah dan NH4Cl sebagai asam konjugasinya. Bagaimana penurunannya? Penurunan rumusnya analog dengan yang sebelumnya, yaitu pada penyangga asam. Sehingga nanti kita dapatkan rumusnya nanti adalah OH min sama dengan Kb dikali dengan B per G, dimana Kb itu adalah tentu adalah tetapan keseimbangan untuk massa lemah, B
B itu adalah jumlah mol dari basa lemak, G adalah mol dari garam. Tentunya dengan melihat bahwa POH sama dengan min log OH min. Sehingga dengan demikian nanti dengan hubungan itu kita dapatkan POH sehingga pH bisa didapatkan. Contoh, hitunglah pH larutan penyangga yang dibuat dari 100 ml larutan CH3COOH 0,1 molar dengan 200 ml larutan CH3COONA 0,1 molar. Diketahui bahwa Ka berharga 10⁻⁻⁵. Jadi kalau kita lihat di sini berarti ini adalah merupakan penyangga asam. Karena di sini ada asam lemah, kemudian ini adalah basa konjugasinya. Sehingga kita bisa langsung menghitung H plusnya. Sebelum itu kita hitung dulu mol dari CH3COOH. Volumenya adalah 100 mili, kemudian dikali dengan konsentrasi 0,1, sehingga kita dapatkan sini 10 mili mol. Sedangkan CH3COONA sama dengan volumenya adalah 200, konjutnya konsentrasinya juga 0,1, sehingga kita dapatkan ini adalah 20 milimol. Sehingga kita bisa menghitung ya, karena CH3COONA-nya adalah 20 milimol, dengan demikian CH3COO min-nya juga berharga sama, yaitu 20 milimol. Kemudian berarti ini adalah 10 milimol, ini adalah berupa A-nya, sedangkan ini adalah berupa G-nya. Kita bisa menghitung H plusnya tentu adalah sama dengan Ka dikali dengan A per G. Ka-nya adalah 10⁻⁵, A-nya adalah 10, karena ini sama-sama milimol ya, seperti 10 per 20. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 10 per 20 itu adalah setengah, sama dengan 0,5 kali 10⁻⁵. Dengan demikian ini adalah 5 kali 10⁻⁶. Berapakah pH-nya? pH-nya tentu akan berharga min log konsentrasi H plus, sama dengan min log 5 kali 10⁻⁶, sama dengan 6 kurang log 5. Sehingga dengan demikian bisa didapatkan pH dari larutan penyangga tersebut, yaitu sebesar 6 dikurang log 5. Contoh berikutnya, tentukan pH campuran jika 100 ml CH3COOH 0,8 molar dan 100 ml NaOH 0,2 molar dicampurkan. Harga Ka-nya adalah 10⁻⁵. Apa yang kita bisa lihat di sini? Berarti ini adalah sebuah asam lemah, sementara ini adalah basa kuat. Dengan demikian kita harus reaksikan lebih dahulu. Kalau kita perhatikan secara sekilas bahwa asam lemahnya harus berlebih. Kita hitung dulu berapa masing-masingnya CH3COOH-nya.
tentu adalah ini adalah 100 mili dikali dengan 0,8 molar, sehingga ini kita dapatkan 80 milimol. Sedangkan di sini yang berikutnya adalah NaOH. NaOH di sini, kalau kita lihat di sini berarti volumenya adalah 100 mili, konsentrasinya adalah 0,2, sehingga ini adalah 20 milimol. Baru selanjutnya kita reaksikan CH3COOH ditambah dengan NaOH, hasilnya adalah CH3COONA ditambah dengan H2O. Awal perubahan akhir. Nah, awal tadi ini adalah 80 milimol. NaOH adalah 20. Ini tentu belum ada. Dapat kita lihat di sini koefisiennya ini sudah setara dan ini adalah 1, ini juga 1, berarti yang habis itu adalah NaOH. Berarti ini habis 20. Ini juga 20. Ini juga terbentuk tentu adalah 20. Sehingga nanti di akhir kita bisa dapatkan ya 40 kurang 20 ini adalah 60 milimol, habis ini adalah 20. Ingat satuannya sama-sama milimol. Berarti dengan demikian kita bisa dapatkan bahwa asam lemahnya di sini ya seharga 60 milimol, sementara basa konjugasinya sini ya sebesar 20 milimol. Sehingga dengan demikian kita bisa menghitung seperti yang rumus kita dapatkan bahwa H+ sama dengan Ka dikali dengan konsentrasi asam atau biasanya adalah A per G. Ka-nya adalah 10 pangkat min 5 dikali dengan A, sini adalah 60 milimol, bagi dengan 20 milimol. Sehingga kita dapatkan 60 per 20 adalah 3, berarti 3 kali 10 pangkat min 5. Kalau kita dapatkan H+-nya sebesar 3 kali 10 pangkat min 5, maka dengan mudah kita bisa menghitung harga pH-nya. pH-nya tentu adalah min log 3 kali 10 pangkat min 5 atau 5 kurang log 3. Jadi dengan demikian kita sudah bisa menghitung harga pH dari larutan buffer, yaitu 5 kurang log 3. Contoh untuk larutan buffer basah. Ke dalam 100 ml larutan NH3 0,1 molar ditambahkan larutan 100 ml amonium sulfat 0,1 molar. Berapakah pH campurannya? Diketahui bahwa Kb berharga 10 pangkat min 5. Seperti biasa berarti kita harus hitung dulu molnya masing-masing. NH3 berarti volumenya tadi adalah 100 ml, kemudian konsentrasinya adalah 0,1 sehingga 0,1 molar, sehingga ini adalah berharga 10 milimol. Selanjutnya adalah NH4. Berarti di sini volumenya juga 100.
konsentrasinya juga 0,1. Sehingga di sini hasilnya adalah 10 milimol. Amonium sulfat tentu ini akan terurai menjadi sehingga kalau amonium sulfatnya adalah 10 milimol, berarti nanti ini adalah 2 kali 10, berarti ini adalah 20 milimol. Sehingga dengan demikian kita bisa menghitung konsentrasi OH- sama dengan Kb kali dengan konsentrasi atau mol dari, ulangi aja. Sehingga dengan demikian kita bisa menghitung OH- sama dengan Kb kali B per G, dimana Kb-nya adalah 10⁻⁵, B-nya itu berharga sini adalah 10 milimol, sedangkan G-nya adalah 20 milimol. Sehingga dengan demikian kita bisa hitung, berarti ini adalah 10/20, itu adalah setengah, 0,5 kali 10⁻⁵, atau 5 kali 10⁻⁻6. Kalau mau kita hitung berapakah harga POH? POH tentu adalah min log 5 kali 10⁻⁻6 sama dengan 6 kurang log 5. Sehingga dari sini kita bisa menghitung harga pH. pH tentunya adalah 14 kurang POH. 14 kurang 6 kurang log 5. 14 kurang 6 8 kurang min log 5, berarti tambah log 5. Dengan demikian maka harga pH-nya adalah 8 tambah log 5. Hitunglah pH larutan yang dibuat dari campuran 100 ml NH4OH 0,1 molar dengan 50 ml HCl 0,1 molar. Kalau kita lihat di sini, berarti ini adalah berupa basa lemah dan ini adalah berupa asam kuat. Nah, ini kita reaksikan terlebih dahulu. Kita hitung mol dari NH4OH. Volumenya adalah 100. Kemudian konsentrasi adalah 0,1. Sehingga kita kali hasilnya adalah 10 milimol. Yang berikutnya adalah HCl. Volumenya adalah 50 mili. Konsentrasi 0,1. Sehingga di sini adalah 5 milimol. Baru kita reaksikan. Awal, perubahan, akhir. Di awal NH4OH adalah 10 milimol. Sini satuan yang kita gunakan adalah milimol semuanya. HCl adalah 5 milimol. Ini tetap belum. Nah, kalau kita lihat di sini berarti ini adalah pembatasnya adalah HCl karenanya jumlahnya lebih kecil, sementara koefisiennya sama-sama 1. Berarti di sini HCl-nya habis. NH4OH yang bereaksi adalah
juga 5, sini juga 5. Sehingga dengan demikian, maka NH4OH bersisa 5 milimol, HCl-nya habis, NH4Cl-nya adalah 5. Maka dengan demikian, kita harus menghitung konsentrasi OH min-nya. OH min sama dengan Kb kali B per G. Dimana di sini Kb-nya adalah 10 pangkat min 5, B-nya adalah 5, sedangkan G-nya juga 5, berarti 5, 5, 1. 10 pangkat min 5. Dengan demikian kita bisa menghitung, berarti POH-nya adalah min log 10 pangkat min 5. Ini sama dengan 5. Kalau mau kita hitung pH, berarti sama dengan 14 kurang 5, sama dengan 9. Jadi dengan demikian kita sudah mendapatkan bahwa pH dari larutan buffer ini adalah 9. Jadi untuk contoh ini kita bisa lihat bahwa kalau belum ada asam konjugasinya, nah kita lihat dulu, kita reaksikan dulu, sehingga nanti kita bisa dapatkan NH4+ nya sebesar 5 milimol. Campuran sebanyak 100 ml NH3 0,1 molar dan 100 ml NH4Cl 0,1 molar. Diketahui bahwa Kb-nya adalah 10 pangkat min 5. Yang pertama, tentukan pH larutan tersebut. Yang kedua adalah berapakah pH larutan setelah ditambahkan 1 ml larutan HCl 0,1 molar. Dan yang ketiga adalah berapakah pH larutan setelah ditambahkan 1 ml larutan NaOH 0,1 molar. Sekarang kita lihat yang pertama. Ini sistem buffernya sudah ada, NH3 dan NH4Cl. Kita hitung dulu. NH3-nya berarti molnya 100 ml. Konsentrasinya adalah 0,1 molar, sehingga di sini kita dapat menghitung ini adalah 10 milimol. NH4Cl jumlahnya kalau kita lihat volumenya adalah 100 mili, konsentrasinya juga 0,1, sehingga di sini juga 10 milimol. Berarti dengan demikian maka OH min sama dengan Kb dikali B per G, dimana Kb-nya adalah 10 pangkat min 5, B-nya di sini adalah konsentrasi basa lemah yaitu 10 milimol dibagi dengan konsentrasi garamnya juga adalah 10 milimol, sehingga di sini adalah hasilnya adalah 10 pangkat min 5. Sehingga dengan demikian maka POH-nya adalah min log 10 pangkat min 5 atau POH sama dengan 5. Dengan demikian maka pH-nya tentu adalah 14 kurang 5 sama dengan 9. Setelah kita dapatkan bahwa H+-nya adalah 0,1, maka kita harus reaksikan dulu. Berarti H+ itu akan bereaksi dengan bagian basa lemahnya, berarti NH3, untuk menghasilkan NH4+. Nah, di awal yang berubah, kemudian akhir.
sini kita lihat tadi di awal ini adalah 0,1, kita reaksikan dulu. NH3-nya adalah kita sudah hitung tadi 10 milimol. NH4-nya kita juga sudah hitung tadi juga 10 milimol. Nah, karena di sini ya kita lihat perbandingannya, koefisiennya juga cuma sama-sama 1, maka yang habis itu adalah H plusnya sebesar 0,1. Ini juga 0,1. Nanti juga terbentuknya adalah 0,1. Sehingga di akhir kita bisa hitung di sini H plusnya sudah habis, sedangkan NH3-nya adalah 9,9, sementara NH4 plusnya adalah 10,1. Nah, dengan demikian kita sudah dapatkan komponen buffernya, yaitu basa lemahnya NH3 dan asam konjugasinya NH4 plus. Sehingga dengan demikian kita bisa menghitung OH min-nya. Sama dengan tentu adalah KB kali B per G. KB-nya adalah 10 pangkat min 5. B-nya adalah sini 9,9. G-nya adalah 10,1. Dan kalau kita hitung ternyata hasilnya adalah 9,8 kali 10 pangkat min 6, atau POH-nya adalah sama dengan 6 kurang log 9,8 sama dengan, kalau kita bulatkan hasilnya adalah 5,01. Sehingga dengan demikian maka pH-nya adalah 14 kurang 5,01 sama dengan 8,9. Jadi kalau kita perhatikan di sini bahwa pH-nya berubah. Kalau yang awalnya tanpa ada penambahan HCl, pH-nya adalah 9. Kalau ini adalah pH-nya adalah 8,99. Berarti perubahannya hanya 0,01. Dan yang terakhir adalah berapakah pH larutan tersebut setelah ditambahkan 1 ml larutan NaOH. Sekarang kita hitung dulu NaOH-nya dengan volume 1 ml, konsentrasi 0,1, maka kita dapatkan 0,1 milimol. Dengan cara yang sama, berarti kita akan reaksikan. Berarti yang kita tambahkan di sini adalah berupa OH min, yang besarnya tentu adalah juga akan sama dengan 0,1 milimol. Dan OH min ini tentu dia akan bereaksi dengan asam konjugasinya NH4 plus. Jadi berarti NH4 plus sebagai asam konjugasinya akan bereaksi dengan OH min, sehingga nanti hasilnya adalah NH3 dan H2O. Sama seperti tadi, ini awal, perubahan, dan akhir. Di awal jelas NH4 plus, tadi sudah kita hitung, ini awalnya adalah 10. OH min-nya dari sini 0,1. NH3 dari persamaan tadi yang awal ini juga 10. Sama seperti yang tadi bahwa ini 0,1 bereaksi dengan 10 milimol NH4 plus, berarti pembatasnya adalah OH min, berarti OH min habis 0,1. Sehingga nanti ini terbentuknya juga 0,1 sesuai dengan koefisiennya.
Kita bisa lihat 10 kurang 0,1 adalah 9,9. Ini adalah 10,1. Maka kita sudah bisa melihat bahwa komponen buffernya adalah NH3 selaku basa lemah dan NH14 selaku asam konjugasinya. Kita bisa menghitung di sini, ya. Berarti OH-nya adalah basanya sekarang adalah 10,01 dibagi dengan 9,9. Hasilnya adalah ini 1,02 kali 10 pangkat min 5. Sehingga pOH-nya nanti kalau dihitung hasilnya adalah 4,99. Dengan demikian maka pH-nya adalah tentu 14 kurang 4,99 sama dengan 9,01. Jadi jelas di sini penambahan basa hanya meningkatkan pH sebesar 0, jadi jelaslah bahwa jika kita tambahkan sedikit asam atau sedikit basa pada larutan buffer, maka pH-nya hanya sedikit saja mengalami perubahan. Demikianlah materi kali ini untuk pembahasan larutan penyangga. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.